Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadi wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasadi. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita tercinta Abi Arif beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umurnya dalam keadaan taat serta sehat walafiat, dipermudah dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para hadirin, para santri dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di acara yang mulia. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi mukadimah bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW kelak di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Jamblang Cirebon, rutin setiap Rabu malam Kamis kita mengkaji kitab Adab Sulukil Murid bersama guru kita tercinta Abi Arif. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wadhkur salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-qaimi bi ibadihi bitaufiqi wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa huwa ahlus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Rabbana adhib anna al-ba's wal waba' والزنا والزلازل والآثام والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا نور قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك. اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحب حبيبك سيدنا محمد وباعد عنا ما يكون همنا وبلغنا مقاصدنا بجاه حبيبك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia, menjaga kita dari segala apa yang kita tidak senangi. Setiap saat Allah menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan kita, menjaga dari hewan berbisa, menjaga dari wabah, menjaga dari apapun, sehingga kita
harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita hitung dan kita tahu semuanya karena keterbatasan akal kita. Dan semoga dengan kita belajar ilmu yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan kita kemudian dekat dengan Rasulullah, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan akhlak yang baik, menjauhi segala akhlak yang tidak baik, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang terpilih untuk menjadi calon ahli surga insyaallah. Para pendengar, para pemirsa, dan para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melanjutkan mengaji kita dengan Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad wa Ghathil Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan kitab Adab Sulukil Muridnya. Namun sebelum itu kita akan sedikit menjelaskan tentang kaidah yang mengatakan bahwasanya kaidah fikih yang mengatakan al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah, adat itu bisa menjadi sebuah ketentuan hukum. Dalam agama Islam, dalam syariat Islam, adat atau kebiasaan itu juga termasuk hal yang penting yang diperhatikan, sehingga bisa menjadi sebab hukum yang berlaku. Dan apa yang dimaksud dengan kebiasaan atau adah itu? Adah itu adalah suatu ibarat tentang perkara yang ada di dalam setiap manusia, di dalam hati manusia, dan itu berulang-ulang, dan secara akal ini adalah diterima, secara tabiat akal ini diterima perkara tersebut, dan itu berlangsung berulang-ulang dan dapat dipahami oleh kebanyakan manusia. Dan kemudian tabiat ini atau adat ini, kebiasaan ini adalah memang dilakukan oleh manusia yang banyak, bukan satu-satu. Misalnya begini, satu orang melakukan itu belum bisa dianggap kebiasaan jika tidak dilakukan oleh orang yang banyak. Kemudian kebiasaan itu juga harus masuk akal atau diterima oleh akal sehat. Kalau kebiasaan itu tidak diterima akal sehat, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadi hukum. Kemudian apa saja ada atau kebiasaan yang bisa dijadikan sandaran hukum? Maka tidak semua kebiasaan itu bisa. Ada beberapa syarat yang dikatakan oleh para fuqaha, ya, para usul, mengatakan yang bisa menjadi sandaran di dalam di dalam kita mengatakan ada adah muhakkamah itu, yang pertama adalah bukan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah masuk dalam bab al-adah muhakkamah. Kemudian yang kedua adalah tidak menyebabkan kemafsadahan, tidak menyebabkan kerusakan, atau tidak menghilangkan kemaslahatan. Termasuk juga tidak menyebabkan menyulitkan. Itu adalah yang dimaksud syarat kedua. Yang ketiga adalah ini berlaku di kaum muslimin. Jadi kebiasaan ini, adah ini berlaku di kaum muslimin. Sudah berlaku
sudah banyak orang melakukannya dan sudah banyak memahaminya. Ini adalah 3 perkara yang memang bisa menjadi pegangan di dalam adah itu muhakkamah. Kemudian penerapannya bagaimana? Kita ambil satu contoh saja. Dan banyak kaidah-kaidah fikih yang berkenaan dengan al-adah muhakkamah ini. Jadi adah muhakkamah itu adalah kaidah fikih yang asas. Ada salah satu kaidah fikih yang asas. Kemudian dari kaidah fikih asas ini akan berlanjut kepada beberapa hal yang bersandar kepada kaidah al-adah muhakkamah. Nah, itu. Contohnya ada isti'malun nas hujjah yajibul amalu biha. Jadi ada manusia itu menggunakan itu sebagai hujjah, sandaran yang wajib dilakukan, yang wajib diamalkan. Jadi apa yang biasa diperbuat oleh banyak orang itu adalah sebagai alasan atau landasan bahwa itu wajib diamalkan. Contoh misalkan ada orang itu membeli batu bata. Lah, sudah biasa dilakukan bahwasanya harga batu bata kalau banyak itu adalah juga sudah dimasukkan harga untuk pengantarannya. Nah, itu maksudnya. Jadi yang biasa dilakukan itu adalah sebagai hujjah. Kalau sudah membeli batu bata berarti itu juga termasuk harga pengantarannya. Jadi nggak usah nanya lagi. Kalau sudah bayar batu bata kemudian suruh ngambil sendiri, enggak. Jadi itu sama. Yang biasa dilakukan oleh manusia banyak orang adalah ketika membayar harga batu bata maka itu juga plus dengan langsung sampai tempat si pembeli. Nah, seperti itu. Kalau nggak disebutkan misalkan harga pengantarannya berapa berarti sudah termasuk dengan harga batu batanya. Ya. Jadi dengan dimutlakkan harga batu bata segini, ya kan, tanpa disebutkan pengantarannya, maka itu sudah wajib dilakukan. Bahwasanya kebiasaan manusia atau orang-orang itu jika membayar harga batu bata itu sudah ada jasa pengantarnya. Nah, itu. Kemudian ada juga yang lain. Contoh misalkan yang sudah biasa kita perhatikan, kalau seseorang pengen membayar mahar, maka ukurannya bagaimana? Karena yang disyaratkan itu adalah jika nikah itu ada maharnya. Nah, maharnya nggak disebutkan berapa, maka ya karena nas tidak menyebutkan berapa ukuran maharnya, maka dilihat kepada uruf, kepada kebiasaan. Ini juga al-adah muhakkamah. Jadi jika ada misalkan ada orang Cirebon mau nikah, maka maharnya disesuaikan dengan kebiasaan orang Cirebon. Nah, seperti itu. Contoh kalau 500 atau 1 juta. Kalau pindah ke kota lain ya bisa berbeda ukurannya. Nah, jika memang mahar itu tidak disebutkan dalam akad, maka bagaimana jadinya? Maka mahar mithil itu juga kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan keluarga. Kalau kakaknya itu 1 juta, maka adiknya mahar mithilnya juga 1 juta. Kecuali kalau mengatakan misalkan ya nggak apa-apa, nggak 1 juta, berapa? Nah, seperti itu. Jadi pada intinya ini adalah kembali kepada kebiasaan yang tentunya ada batasan, yaitu tidak melanggar syariat, tidak menyebabkan kerusakan, ya itu adalah syarat untuk dan kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang. Intinya al-adah muhakkamah yang bisa dijadikan patokan adalah ketika memang di dalam nas tidak disebutkan
secara detail. Jadi kalau disebutkan maka ya tidak berlaku kebiasaan itu. Itu adalah penjelasan singkat tentang al-adab muhakkamah. Baiklah, kita kembali kepada kitab Adab Sulukil Murid. Kita sudah sampai kepada faslun wa 'alal muridi an yajtahida fi hifdhi wa qalbihi min al-wasawis. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fid dar amin ila anqal, sampai kepada famin afhashiha. Ya. Sudah diperingatkan oleh Al-Habib Abdul Haddad di awal bab ini bahwasanya seorang murid harus berusaha untuk bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menjaga hatinya dari setiap apapun yang mengganggu atau menggoda hatinya, yang masuk ke dalam hatinya. Karena itu adalah bisa merusak ke dalam hati. Pintu hati itu ada dua, yaitu pandangan dan pendengaran. Jadi informasi yang masuk ke dalam diri kita itu hanya dari dua, dari pandangan, penglihatan ini, dan dari pendengar, mata dan telinga ini yang menjadi pintu. Jika mata dan telinga seseorang itu dijaga, maka akan aman. Ibaratnya kalau kita pengen rumah kita aman, yang dijaga pintunya atau dibiarkan pintunya, ya dijaga pintunya. Jadi masuknya sesuatu yang dari luar itu dari mata dan dari telinga. Ini adalah bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita. Jagalah pintunya agar masuknya itu terjaga, tersaring. Tidak semua yang dilihat, tidak semua yang didengar, ya. Jangan sampai kita membiarkan hati kita adalah seperti tempat sampah. Semua masuk, yang bersih, yang kotor masuk semuanya, maka akan merusak hati. Melihat yang haram itu merusak hati, mendengar yang haram itu merusak hati, atau melihat sesuatu yang menyebabkan dia suudzon kepada orang lain, tidak menjaga pandangannya, merendahkan orang lain, dan itu akan bisa merusak hati. Dan ketika penyakit itu sudah masuk ke hati, maka susah mengeluarkannya, ya. Lebih susah mengobati hati daripada menjaganya. Kalau sudah penyakit masuk ke, anggaplah kayak penyakit. Kalau penyakit masuk ke badan seseorang, itu jika penyakit itu tidak segera disingkirkan, diobati, maka akan menjalar, maka akan merusak. Dan jika penyakit sudah menjadi penyakit yang berat, maka lebih susah lagi. Dan ternyata penyakit yang merusak dan yang berat yang ada bisa merusak dalam hati, itu disebutkan oleh beliau wa min afhashiha famin afhashiha al-kibru wariya'u wal hasadu. Itu 3 penyakit yang termasuk adalah, kalau bahasa kasar, dedengkot. Tahu dedengkot? Kalau preman itu bosnya gitu loh. Nah ini, kalau orang luar Jawa mungkin nggak paham dedengkot ya, atau mungkin nggak pernah baca berita ya. Jadi ini pokoknya bos-bosnya penyakit hati ini 3 ini. Di pangkal penyakit hati ini 3 ini, yaitu al-kibru, kesombongan, kemudian al-wariya'u dan riya, wal hasadu dan dengki. Jadi 3 ini adalah berat. Dan dari 3 ini maka akan bisa menyebabkan yang lain. Jadi ibaratnya ke akar gitu. Jadi kalau ini akar ini sudah ada, maka akan ada pohon dan ada cabang-cabangnya. Nah ini berbahaya. Ada nanti kebencian akan muncul, permusuhan akan muncul, adu domba akan muncul, macam-macam penyakit yang lain, ya, menzalimi orang lain akan muncul, ya, merendahkan orang lain akan muncul. Nah ini
Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqati. Adapun kesombongan menunjukkan dari si pemilik sombong tadi, orang yang sombong tadi, ala ghayatil hamaqati, dia menunjukkan sangat bodohnya dia, sangat dungunya dia. Pakai hamaqah beliau, bukan pakai jahil. Karena hamaqah ini lebih bodoh daripada jahil, dungu. Ya. Wa nihayatil jahalati, sangat bodoh. Wal ghabawah, sama. Wa kaifa yaliqu takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madiratin 'alal qurbi yasiru jifatan qadiratan. Bagaimana kesombongan itu layak baginya? Bagi orang siapa? Bagaimana kesombongan itu layak dan bersumber atau timbul dari orang yang mengetahui bahwasanya dia adalah makhluk ciptaan Allah, min nutfatin, dari mani, madiratin, yang menjijikkan. Mani itu bentuknya menjijikkan, padahal itu asal manusia. Wa alal qurbi, dalam waktu dekat, yasiru jifatan qadiratan, akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Siapa yang mau menyimpan bangkai? Gak ada. Orang yang mati gak akan kemudian keluarganya mau menyimpan di rumahnya. Siapa yang mau menyimpan? Ada disimpan di rumah orang mati? Beberapa jam saja bisa bau. Makanya orang kalau meninggal, mati, ketika dikafani dikasih wanginya, ketika dia lagi mandi dikasih sesuatu yang bisa menghilangkan bau, menjaga dia agar tidak didatangi serangga. Kenapa? Karena memang sudah waktunya dia menjadi makanan hewan lain. Ya ini bau, kalau enggak cepat-cepat dikubur. Wa in kana inda usya'un minal fadha'il wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi. Jika dia mempunyai sesuatu dari keutamaan wal mahasin, dan sesuatu yang dianggap bagus, fadzalika, maka hal itu semuanya min fadlillahi wa sun'ihi, itu dari kemurahan Allah, anugerah Allah. Dan itu adalah pemberian dari Allah, ciptaan Allah itu. Jika ada orang kemudian punya secara zahir wajah yang bagus, itu ciptaan diberikan oleh Allah. Kenapa? Dia nggak pernah pesen kok. Pernah ada yang pesen? Ya Allah, sampai nanti saya mancung ini semuanya. Kira-kira terjadi nggak? Bisa saja kebalikannya. Itu permohonan, bukan kesepakatan. Ya, minta boleh, tapi tidak wajib dipenuhi oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Tidak ada kemudian kerjasama gitu, nggak ada. Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai hambanya, sebagai makhluknya, itu adalah mutlak, adalah atas dasar kebijakan Allah, atas dasar kemurahan dari Allah, atas dasar Allah itu rahmat kepada hamba-hambanya. Ada yang dibentuk kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang hitam, ya kan? Kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat bawahnya wajan, itu nggak enak hitamnya. Tapi kalau manusia hitam, ada yang masih manis, ya kan? Padahal sama-sama hitam, betul nggak? Iya, itu Allah. Walaupun hitam, tetap ada. Allah memberikan keindahan baginya, memberikan keindahan di makhluknya. Nah ini, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun unsur kebagusan yang dimiliki oleh makhluk, kita khususkan manusia pada sekarang ini, itu semuanya adalah dari Allah. Laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsili haulun wala quwwatun. Dia tidak punya di dalam kebagusan tadi, di dalam kelebihan kemuliaan tadi, tidak punya kekuatan manusia ini. Wala fi tahsilihi haulun, di dalam menghasilkan itu tidak punya dia daya atau usaha di situ, tidak ada, tidak kekuatan dia. Semuanya karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemudian orang
ketika dia melakukan kebaikan atau apapun yang kebaikan yang dia miliki, baik itu secara zahir ataupun batin, kecuali itu adalah dari Allah. Kadang orang itu pengen melakukan kebaikan, ternyata di tengah jalan nggak jadi. Berarti semuanya itu bukan karena kehendak. Ibaratnya apa? Bukan karena hasil dari kekuatannya. Merencanakan sesuatu yang kiranya bagus, ternyata gagal. Itu juga bukan dari dia, tapi dari Allah. Dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillahi bima atahu Allah min fadlihi an yaslubahu ma'atahu. Apakah dia tidak takut idza takabbara, tatkala dia sombong, ala ibadillahi, atas hamba-hamba Allah yang lain, bima atahu Allah min fadlihi, dengan perkara yang diberikan oleh Allah dari beberapa keutamaan. Jadi dia sombong atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Apakah dia tidak takut an yaslubahu? Tidak takut an yaslubahu, Allah akan menghilangkan dari orang tersebut ma'atahu, apa yang Allah berikan. Bisu'i adabi, karena jeleknya adabnya dia, wa munaza'ati li rabbih fi wasfihi, dan dia melawan Allah, menantang Allah pada sifat Allah, yaitu al-kibriya. Li'anna al-kibra, karena sesungguhnya kesombongan min sifatillahi, termasuk dari sifat-sifat Allah, al-jabbari, yang maha memaksa, yang maha kuat, yang maha perkasa, al-mutakabbir, dan yang maha sombong, yang maha tinggi. Allah adalah tinggi, Allah adalah maha tinggi, Allah adalah maha sombong, karena itu sifatnya Allah. Jadi kesombongan itu sifat dari Allah. Ingat, tidak ada yang sombong kecuali akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadu'a rafa'ahu Allah, barang siapa yang tawadu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man takabbara wada'ahu Allah, barang siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sombong itu tidak layak masuk di dalam hati orang yang mengaku dirinya murid, menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan maqam di hadapan Allah. Itu tidak cocok. Kenapa? Karena kesombongan itu akan menolak segala kebaikan. Al-kibru batarullah haq. Sombong itu adalah menolak kebaikan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini adalah patokan definisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Imam Ghazali, sombong itu adalah merasa seseorang dirinya ini adalah lebih baik dari manusia yang lain. Itu adalah sombong. Jadi sombong ini adalah perkara yang menjadikan seseorang itu tidak akan bisa menerima kebaikan. Susah menerima kebaikan. Dinasihati orang lain, siapakah? Kalau yang nasihati adalah anak yang lebih kecil, ya kan, dia akan direndahkan, tidak diterima itu omongannya. Kalau yang ngasih nasihat adalah yang lebih besar, kalau ada orang sombong hatinya, maka dia akan merasa, saya lebih tahu darimu. Siapa kamu? Itu orang sombong. Tidak bisa dia menerima kebaikan dari siapapun, karena dia tertolak sudah. Ibadatnya begini, diibaratkan adalah jika wadah itu adalah tengkurap. Tahu tengkurap ini? Apa tengkurap itu? Kebalik. Nah, ya. Jadi bahasa Indonesia harus tahu. Ya. Jadi kalau sebuah wadah itu tengkurap, maka tidak akan bisa menampung air, walaupun air itu segede apapun dikucurkan air itu. Dicoba saja. Mangkok dibalik, dikasih air sebanyak apapun, nggak akan ketampung sedikit pun. Tapi kalau mangkok itu adalah melengkung ke bawah, ya, maka akan menampung air. Sebanyak apa dia menampung, sebanyak lengkungannya seperti apa. Wadah itu lebih melengkung akan lebih banyak menyimpan
air. Lebih merendah akan banyak air. Air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika seseorang itu tidak merasa merendahkan hatinya, tawaduknya, maka dia akan menjadi orang yang tidak bisa menerima manfaat apapun, faedah apapun. Nah, ini. Jadi harus ada tawaduk. Tawaduk ini lawannya sombong. Jika pengen nggak sombong, maka tawaduklah. Maka tawaduk. Dan ancaman Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga jika di dalam hatinya ada sebesar biji khardal, biji sawi. Ada kesombongan sebesar biji sawi. Jadi memahami hadis ini bukan semerta-merta langsung teksnya biji sawi, enggak, tapi menjelaskan dengan kecil saja, sekecil apapun kesombongan yang ada dalam hatimu, maka menyebabkan engkau tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa sebabnya? Karena sombong itu akan menyebabkan tidak menerima kebaikan, menolak hidayah, sebagai pemisah antara hidayah dan dirimu. Itu kesombonganmu. Semakin gede sombong, maka akan semakin bahaya. Sombong kecil aja bahaya, apalagi yang gede. Nah, ini itu kesombongan. Tidak boleh seseorang sombong. Lah, sombong itu ada macam-macam. Sombong, ingat, sombong itu hukumnya adalah dosa besar. Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam sombong itu ada satu, sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah itu paling fatalnya sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Fir'aun, Namrud, ya, yang pengen manah Allah. Wah, ini kan sombong ini. Mengaku sebagai Tuhan, itu sombong kepada Allah. Makanya Allah menjadikan mereka adalah pelajaran. Gak akan ada mampu sombong kepada Allah, itu mustahil. Siapa dia? Jika orang itu punya hati yang benar, maka akan paham akan makna ini. Jadi Allah itu wujud ada, sehingga Allah mengabadikan Fir'aun dan Namrud sebagai kisah bagaimana celakanya orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sombong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Seperti yang dilakukan oleh kafir Mekah, orang kafir Quraisy Mekah waktu itu. Sombong kepada Rasulullah. Dan juga sombong-sombong kepada utusan-utusan Allah yang lain. Seperti ya umat nabi-nabi terdahulu, itu sudah menjadi contoh. Sampai menantang, jika engkau benar, turunkan adab, janji adab dari Tuhanmu. Ya benar, turun adab, benar kan itu. Itu berarti adalah sebagai peringatan. Tidak boleh kita sombong dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kemudian ada ketiga, sombong kepada hamba Allah. Walaupun sombong kepada hamba Allah ini adalah tingkatan paling rendah, tapi rendahnya itu juga tetap itu adalah dosa besar. Dosa besar. Sombong kepada hamba Allah yang lain. Nah, ini caranya gimana sombong kepada hamba Allah? Jadi merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya, sehingga merendahkan yang lainnya, merendahkan orang lain. Maka itu akan bisa menjadi penyebab kehancuran, celaka. Karena dia tidak akan bisa menerima kebaikan. Mau baik susah dia. Ingat, iblis diusir dari surga adalah karena sombong. Tidak mau patuh kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini. Kemudian
Sebab yang menyebabkan orang sombong itu ada beberapa. Yang pertama, ujub, merasa kebaikan ada pada dirinya, merasa dirinya itu ada kelebihan-kelebihan, bangga dengan dirinya. Oh, saya cerdas, saya ganteng. Jadi kalau melihat, biasanya orang sombong dengan kegantengannya, itu biasanya kalau ketemu orang-orang yang jelek misalkan, susah dia mau berteman. Pengennya sama apa? Ibaratnya itu grup ganteng. Nah gitu. Kalau ketemu orang jelek, nggak level katanya. Hati-hati. Orangnya nggak sombong dengan kegantengannya biasanya. Kalau orang sombong dengan kecerdasannya, kepintarannya, maka kalau ada orang ngomong selain dirinya yang dianggap dia lebih bodoh, maka nggak akan didengar sama dia. Atau merendahkan, menyepelekan, atau mungkin tidak mau berteman dengan orang-orang bodoh itu. Ini merendahkan orang-orang bodoh, merendahkan orang yang maksiat. Hati-hati kesombongan. Kemudian kesombongan ada lagi sebabnya adalah karena ada dirinya ada kedengkian, ada hasud, ada kebencian juga. Kenapa? Karena dia merasa dia baik, dia merasa dia punya kemuliaan, dan dia tidak mau kemuliaannya ini dilampaui oleh orang lain, disalib oleh orang lain. Ya sama seperti halnya yang terjadi pada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia sudah menjadi pemimpin Mekah, ibaratnya tokohnya yang dituakan, yang dihormati, yang ditaati. Dia nggak mau iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Agar dirinya, kedudukannya tidak menjadi turun atau jatuh di hadapan masyarakat Mekah waktu itu. Nah, itu sebab kesombongan. Jadi nggak mau dirinya kedudukannya hilang. Kemudian yang ketiga adalah karena ada riya, karena ada pengen dirinya dilihat orang lain, sehingga dia harus menampakkan dirinya itu punya kelebihan, merendahkan orang lain, semisalnya. Nah ini hati-hati. Dan ada hal-hal yang bisa menyebab, jadi perkara-perkara yang menjadi faktor atau menjadi yang biasa disombongkan oleh orang, itu yang pertama nasab, yang kedua ilmu, ketiga harta, keempat pangkat atau kedudukan. Itu biasa yang disombongkan oleh orang, oleh manusia. Oleh karena itu, jika ada salah satu dari ini, maka hati-hatilah. Jangan sampai hal tersebut menyebabkan kita sombong. Apalagi kalau punya semuanya, wah ini harus lebih hati-hati lagi. Nasab bagus, ilmu punya, harta punya, kedudukan atau jabatan punya, lebih lagi harus lebih hati-hati. Ya ini. Oleh karena itu, jika kita mau hati-hati, insya Allah akan selamat. Tapi kalau tidak, maka akan rusak itu. Kalau ada orang sombong punya ilmu, maka ilmunya akan digunakan untuk kerusakan, merendahkan yang lainnya, mengadu domba, ya macam-macam. Kalau orang punya harta kok sombong, maka dia akan gampang menyakiti yang miskin dan sebagainya, atau mungkin menyakiti yang sesama kaya sama seperti dia. Nah, ini hati-hati. Insyaf, orang itu harus insyaf. Semua orang harus insyaf dengan apa yang dia miliki, bahwasanya kekayaan, ilmu, nasab, apapun yang dia miliki dari keutamaan-keutamaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu obatnya. Menyadari bahwasanya yang semua keutamaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu obatnya. Kalau melihat orang yang lebih kaya, maka kalau melihat orang yang lebih tua, maka katakan pada dirimu bahwasanya engkau pahlamu, ibadahmu, ketaatanmu masih sedikit, karena kamu lebih muda. Dan dia yang lebih tua tentunya
karena waktunya sudah lama dia hidup di dunia, maka kebaikannya lebih banyak. Kalau kamu lebih tua, maka katakan pada dirimu, dosamu lebih banyak daripada orang yang lebih muda darimu. Kalau ketemu orang yang lebih alim, maka katakan pada dirimu, engkau lebih bodoh sehingga secara mengamalkan ilmu engkau lebih sedikit darinya. Jika engkau lebih alim dari orang lain, maka katakan pada dirimu, aku lebih banyak ilmu, tapi amalku lebih sedikit, sehingga aku banyak kekurangannya. Jadi jika itu selalu diperhatikan di dalam hati, maka insya Allah tidak akan pernah sombong kepada orang lain. Ketemu orang yang lebih bodoh, katakan pada dirimu, aku walaupun banyak ilmu, tapi ternyata banyak ilmuku yang gak aku amalkan, maka dia lebih baik dariku. Kalau ketemu orang yang kafir misalkan, contohnya orang kafir, maka katakan pada dirimu, dia sekarang kafir, mungkin saja besok dia menjadi orang yang beriman dan dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Lah aku belum pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosaku banyak. Nah seperti itu, sehingga tidak ada yang bisa menyebabkan kesombongan dalam hati. Jadi lihat, jika kita melihat orang lain, maka lihatlah kelebihan orang lain tersebut dan lihatlah kelemahanmu. Itu caranya. Kalau pengen diri ini selalu tawadhu dan tidak ada unsur kesombongan, maka jika bertemu siapapun atau apapun, lihatlah kelebihan pada sesuatu tersebut dan lihatlah kelemahan pada dirimu dan kekurangan pada dirimu. Insya Allah tidak akan ada sombong. Tapi jika ketika melihat orang lain yang terlintas dalam hati selalu kebaikan kita, kelebihan kita dan kekurangan orang lain, maka sombong itu akan terus mengakar itu, jadi besar dan akan bisa menjadikan kita rusak. Dan tentunya kalau sudah hati rusak, maka bukan dunia saja yang rusak, tapi akhirat juga akan rusak. Akhirat kita yang akan hancur, akan mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah, akan dibalas atas segala apa yang kita lakukan dari kerusakan-kerusakan yang kita kerjakan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Ami Arif. Semoga apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua urusan Abi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apuan Abi izin bertanya, ada orang yang selalu bermaksiat, tapi orang itu setiap ingin melakukan maksiat, hatinya ingkar, tidak ingin maksiat, karena dia mengetahui bahwa maksiat itu dosa dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tersebut selalu tenggelam dalam kemaksiatan itu karena hawa nafsunya. Pertanyaannya, apakah itu termasuk nahi mungkar karena di dalam hatinya mengingkari kemaksiatan atau bukan? Dan bagaimana hukumnya orang bermaksiat seperti itu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita pahami bahwasannya kemaksiatan itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kemaksiatan itu, dan kemaksiatan itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah tahu itu maksiat atau yang belum tahu kalau itu maksiat. Apa penyebabnya orang yang sudah tahu itu adalah hukumnya haram atau maksiat kok masih melakukannya? Kebanyakan adalah karena hawa nafsu. Kan hawa nafsu. Terus kenapa kok bisa berulang-ulang? Ya kan hawa nafsunya. Dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Bukan tidak bisa. Bisa saja karena dia tidak berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Karena wa nafsu katifli. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Intuh milhu, jika engkau
membiarkannya syabba ala hubbil radai. Kalau engkau membiarkannya sampai dia besar, dia akan menjadi orang yang waktu usia besarnya pun tetap akan suka netek, suka nyusu pada ibunya. Walaupun dipahamkan sekalipun, kalau memang tidak dipaksa dipisah, maka akan tetap. Karena dia sudah senang. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan kesenangan di dalam hati. Na'udzubillah jika kesenangan itu adalah kemaksiatan. Jika memang hatinya ingkar, tentunya harus ada usaha dong untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Makanya taubat itu akan dianggap taubat oleh Allah Subhanahu wa taala jika, dan ada kan syarat taubat nasuha itu. Pertama, menyesali dosanya. An-nadam, menyesali dosanya. Yang kedua, berjanji akan meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, tidak melakukannya. Istighfar kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukannya tula umrihi, seumur hidupnya. Nah, jadi janji itu bukan nanti tak lakukan lagi lah bulan depan. Oh, berarti bukan taubat itu. Berarti taubat itu berjanji akan meninggalkan selamanya. Lah, kau sudah berjanji seperti itu dan kemudian sudah menghindari apapun penyebab dosa tadi, kok ternyata suatu saat ngulangi lagi, tentunya itu tidak direncanakan. Apa sih bedanya direncanakan sama tidak? Kalau tidak direncanakan itu tidak ada niat sebelumnya dan tidak dipersiapkan, dan juga sudah dihindari penyebab-penyebabnya. Kok balik lagi ke situ? Nah, itu baru namanya nggak sengaja, atau memang dia terjerumus, ibaratnya orang kepleset lah. Tapi kalau sudah disiapkan, atau ibaratnya penyebabnya itu tidak dihindari, maka berarti dia memang tidak taubat yang benar. Fala taubatalah, maka tidak dianggap taubat oleh Allah orang seperti itu. Sudah tahu kalau dia kemudian temenan sama si fulan A bisa melakukan dosa lagi, kok masih temenan? Ya berarti bukan taubat dia, belum taubat dia. Taubat itu tinggalkan apapun yang menyebabkan engkau terperosok peleset, tinggalkan apapun yang menyebabkan engkau terjumus untuk melakukan kemaksiatan yang sama. Itu taubat namanya. Jika itu penyebabnya adalah temanmu, maka tinggalkan temanmu. Cari teman yang bisa menjaga kita dari kemaksiatan. Kalau itu alat yang engkau pakai, maka tinggalkan alatmu. Kalau itu adalah nomor HP-mu, maka gantilah nomor HP-mu. Atau enggak usah pakai HP, sehingga engkau tidak komunikasi lagi dengan dia. Jika itu adalah diarimu, apa diari itu? Ya, diare penyakit ya. Pokoknya buku catatanmu, ya nggak usah engkau nulis seperti itu lagi, tinggalkan. Bahkan jika itu adalah Al-Quran yang dihadiahkan oleh orang yang pernah menjadi pacar, misalkan udzubillahi min dzalik, maka ya Quran itu jangan sampai ada di sakumu. Quran itu jangan sampai ada di lemarimu atau di dalam tasmu. Pisah. Jangan dibuang, maksud jangan dibuang sebadan, enggak. Kasihkan orang lain yang sekiranya enggak akan ketemu ente lagi itu Quran itu. Kenapa? Karena itu bisa ada bekasnya. Hadiah dari orang yang pernah berwasiat denganmu, kasihkan orang lain sehingga tidak ada di depan matamu. Itu caranya untuk melupakan. Itu cara untuk menghindari kemaksiatan yang sama. Ya. Menghindari kemaksiatan tapi masih menerima teleponnya. Ya bagaimana? Ya namanya setan itu akan menggoda. Ya, ketika dengan kemaksiatan nggak bisa, akan dengan ketaatan. Awalnya misalkan gini, kalau jalan bareng untuk jalan-jalan malam mingguan nggak mau, maka akan dirayu untuk hadir selawatan bareng. Seperti itu setan itu.
Ketika dengan jalan kemaksiatan itu tahu dia waspada, akan dibungkus dengan kebaikan. Siapa sih? Sholawatan itu bagus apa enggak sih? Ada sholawatan, ada majelis ngaji rutin, bagus gak? Bagus. Kalau orang nggak waspada, nah yang bagus itu akan dicampur oleh setan di dalamnya ada racunnya. Nah kan majelis kan bagus, ayo bareng yuk ikut majelis. Padahal ya boncengan bareng, ya sama aja sebenarnya. Ada kemaksiatan di situ. Jadi dibungkus dengan sesuatu yang baik padahal dalamnya adalah busuk. Itu hati-hati. Makanya hati-hati dengan hawa nafsu. Kenapa? Jangan sampai kita mendengar hawa nafsu. Walaupun hawa nafsu itu seakan-akan memberikan nasihat kepadamu, enggak mungkin. Setan dan hawa nafsu enggak akan memberikan nasihat. Yang ada adalah tipuan. Iblis kepada Nabi Adam seakan-akan memberikan nasihat, seakan-akan, tapi kan tipuan di dalamnya. Kenapa? Tujuannya pengen Nabi Adam agar juga diusir dari surga. Jadi ditipu. Jadi zaman tipu menipu informasi itu sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi sampai sekarang ya seperti itu. Oh, namanya janji di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan menyesatkan anak Adam, itu akan dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Itu tidak akan meleset. Maksudnya apa? Tidak akan bergeser itu. Tujuan utama adalah menyesatkan anak Adam agar sama-sama masuk neraka. Itu tujuan penting iblis, setan, dan akan nanti mengajak hawa nafsu untuk ikut serta. Mengajak agar ikut menjadi partner, jadi teman. Karena hawa nafsu itu yang ibaratnya musuh internal, musuh di dalam. Kalau iblis atau setan itu musuh dari luar. Nah ini. Karena kalau orang tidak menjaga dirinya dari bisikan hawa nafsu, maka tidak akan kenal itu hawa nafsu ini ngomong apa, maksudnya itu apa, mengajak kepada kebaikan atau kejelekan. Mesti hati-hati. Karena mayoritas atau kebanyakan hawa nafsu akan mengajak kepada kejelekan, kecuali orang yang melatih hawa nafsunya. Melatih hawa nafsu pun, ketika hawa nafsu melakukan kebaikan pun tetap harus waspada. Takutnya di dalamnya ada racunnya. Nah ini. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah harus dilakukan mencegah kemaksiatan. Bukan ingkar dengan kemaksiatan kemudian melakukan. Ya enggak seperti itu. Karena engkau punya kuasa atas dirimu. Yang pertama martabat amar ma'ruf nahi mungkar kan mencegah dengan hati, ingkar dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga dengan tangan. Tangannya itu paling, jadi kekuatan itu paling utama sebenarnya. Itu karena itu paling ampuh. Engkau dengan dirimu kan punya kekuasaan dengan yad, dengan kekuatan. Kenapa? Oh, dirimu engkau yang mengendalikan kok. Nah, harusnya yang namanya nahi mungkar yaitu engkau jangan sampai melakukan kemaksiatan, itulah nahi mungkarmu dengan dirimu. Nah itu. Bukan ingkar saja, ingkar belum termasuk. Kan engkau punya kekuatan untuk menahan dirimu agar tidak maksiat. Kan itu badan-badanmu. Nah itu. Jadi nahi mungkar dirimu kepada dirimu adalah engkau mencegah dirimu agar tidak melakukan kemaksiatan. Itu adalah nahi mungkarmu. Ya kalau masih melakukan ya belum nahi mungkar berarti. Tapi sebaik-baik orang dalam melakukan kemaksiatan, sadarlah bahwasanya itu kemaksiatan. Kenapa? Kalau sudah sadar itu kemaksiatan, maka ada peluang untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada sisi baiknya. Tapi yang namanya orang itu jangan bertahan di level yang seperti itu. Meningkat. Kalau pengen selamat meningkat. Kenapa? Kalau tidak ada usaha meningkat, khawatir engkau puas dengan tingkatan yang seperti itu, sehingga engkau termasuk orang yang menyepelekan kemaksiatan. Hati-hati. Khawatir masuk ke dalam menyepelekan kemaksiatan, meremehkan kemaksiatan. A'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala sholli ali wa sallim sayyidina alaihi Muhammad. wa ala alihi wa Semoga sallam. Abi dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang Abi izin bertanya, terkadang di dalam melakukan kebaikan menyenangkan dan terkadang juga menyakitkan. Akan tetapi saya tidak mau berhenti dalam melakukan kebaikan. Dan bagaimana caranya supaya hidup saya selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan Abi? Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan itu, ya, di dalam kebaikan itu ada sabar. Ada kesabaran di dalam melakukan kebaikan dan ada kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Orang melakukan ketaatan itu harus sabar. Karena kalau nggak sabar nggak akan bisa dia. Contoh yang wajib saja dulu. Apa? Sholat itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang sabar. Bayangkan, enak-enak tidur dibangunkan untuk sholat subuh. Kalau nggak sabar nggak bisa melakukannya. Capek-capek pulang kerja suruh sholat maghrib, isya lagi, ya kan? Itu sabar. Kalau nggak sabar nggak akan bisa. Memang di awal melakukan ketaatan itu adalah nggak enak di awal. Karena sesuatu. Kenapa? Karena di dalam ketaatan itu ada godaan. Godaan dari hawa nafsu kita sendiri dan juga ada godaan dari setan. Sehingga mesti ada nggak enaknya dalam melakukan ketaatan awalnya. Tapi jika terus-menerus dilakukan dengan mujahadah, sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh, dengan semangat, dengan dia sadar bahwasanya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan bayangan Allah memberikan pahala yang banyak, balasan yang baik ketika di akhirat, maka itu akan bisa mengobati kepahitan tatkala melakukan ketaatan. Kalau orang ada iming-iming yang gede, maka seberat apapun itu akan dilakukan dan dia akan senang melakukannya. Kenapa? Setelahnya ada imbalan yang gede. Dan itu bisa dilakukan oleh yang beriman, imannya kuat. Kenapa? Karena imbalan itu tidak akan kebayang oleh dia kecuali orang yang percaya dengan imbalan tersebut. Makanya itu iman itu bisa dikatakan bertambah ketika orang ketaatannya bertambah. Kenapa? Karena selaras dengan garis kalau ditarik, ketika orang itu adalah imannya dengan Allah dan janji Allah itu kuat, maka ibadahnya juga akan semakin kuat dia. Kenapa? Kalau 3 ibadahnya akan dibalas Allah 3 atau lebih, kan begitu. Itu adalah ketika melakukan ibadah. Lah bagaimana cara orang itu bisa melakukan ibadah dengan senang? Ya kan? Ketika sudah melakukan mujahadah tadi, maka dia akan sampai kepada ibadah. Jadi awal orang itu ibadah itu merasa dia dipaksa. Makanya dinamakan mukallaf. Kalau sudah martabat taklif itu sudah dilewati dan dia sudah berusaha mujahadah dan sebagainya, maka ada akan merasakan ibadah itu adalah kebutuhannya. Bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi kebutuhan. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya dicintakan kepadaku adalah sholat. Allah memberikan kecintaan kepadaku terhadap sholat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah kepada makom beliau itu adalah senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu waktu di mana seorang hamba itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan ada kesenangan. Kalau orang bertemu dengan yang dicintainya, senang apa tidak? Senang. Nah, jadi makom akan bisa makom ke situ jika sudah melewati makom paksaan tadi. Nah, maksudnya apa? Melakukan sesuatu karena yang penting selesai gugur kewajiban saya. Tapi kalau orang melakukan perbuatan ibadahnya itu karena dia rindu bertemu Allah, senang untuk diridhoi oleh Allah, maka akan menjadi
ibadah itu akan menyenangkan dan bahkan akan dirindukan. Makanya para solehin ketika 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan setahun sebelum Ramadan itu sudah kebayang Ramadan akan datang. Kenapa? Rindu. Padahal puasa itu kan berat, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya kan? Nah, kenapa? Karena sudah dicintakan oleh Allah dirinya dengan ibadah, sehingga ibadah itu kebayang nikmat. Orang akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, ya, kalau dia adalah menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintainya daripada yang lain. Jadi kalau sudah Allah adalah sesuatu yang lebih dicintainya dari yang lainnya, dan Rasul adalah sosok yang lebih dicintai dari yang lainnya, maka semua akan lewat. Contoh misalkan, kenapa kamu melakukan kebaikan? Karena Allah dan Rasul cinta saya melakukan kebaikan, dan saya berbakti kepada orang tua saya dengan senang. Kenapa? Karena membayangkan adalah meyakini Allah waktu itu cinta kepadanya, Rasulullah ridho kepadanya, cinta kepadanya. Maka ketika melakukan pekerjaan itu atau ibadah tadi, yang dibayangkan adalah surga, yang dibayangkan adalah ridho Allah, yang dibayangkan adalah sesuatu yang baik. Ya, seperti itu. Sehingga ada ungkapan bahwasanya ahli ibadah itu merasakan aladzu, lebih nikmat daripada ahli maksiat di dalam kemaksiatannya. Orang yang maksiat, kenapa dia masih melakukan maksiat? Karena dia merasa senang dengan kemaksiatannya. Kecanduan dia mungkin dengan kemaksiatannya. Hati-hati. Jika orang melakukan maksiat berkali-kali, berulang-ulang, khawatir di dalam hatinya ada kecintaan pada maksiat itu, maka akan susah dia meninggalkannya. Kecuali benar-benar taubat benar-benar. Dan begitu juga orang yang Allah berikan kecintaan kepada ibadah, maka akan lebih nikmat daripada ahli kemaksiatan di dalam kemaksiatannya. Lebih nikmat. Makanya kita lihat, kita mendengar sebuah kisah tentang para sahabat yang mereka ketika sholat kena panah pun gak kerasa. Dicabut panahnya ketika tunggu waktu saya sholat. Itu kan berarti makomnya sudah makom cinta dengan ibadah. Ada nikmat di dalam ibadahnya. Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Bagir itu ketika kebakaran rumahnya, beliau dalam keadaan sholat, gak kerasa panas tuh. Kenapa? Ledat dengan sholatnya, ibadahnya, sehingga panas pun gak kerasa. Nah ini, jadi kalau sudah sampai kepada makom itu, maka ibadah itu bukan dijadikan beban, bukan dijadikan hanya tugas saja, tapi itu kebutuhan, dan itu adalah sebuah perkara yang sangat menyenangkan, cinta. Nah ini, karena cinta itu bisa membutakan, bisa melalaikan. Kalau seorang sudah senang dengan sesuatu, maka akan lupa dengan yang lainnya. Contoh saja, ada seorang anak suka main game misalkan, kayaknya dipanggil orang tuanya nggak kedengeran tuh, padahal orang tuanya suaranya keras. Kenapa? Sudah lalai dia. Lah kalau orang itu sudah cinta dengan ibadah, maka akan lalai dengan yang lainnya. Makanya ada dalam fikih itu, orang lupa itu termasuk dari sesuatu yang udur sholat, udur meninggalkan sholat. Dicontohkan orang yang lagi belajar, bisa lalai dia. Waktu sholat masuk lalai, gak dengar adanya mungkin, karena sudah khusyuk dia belajar, sampai lewatnya waktu sholat gak kerasa juga. Nah ini adalah termasuk lalai dalam kebaikan, nikmat merasakan kebaikan. Nah, itu jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Info tentang hewan kurban. Al-Bada Jamblang menyalurkan hewan kurban. Bisa datang langsung ke pondok
atau bisa menghubungi 082 33 44 55 406 untuk bisa transaksi, mungkin bisa transfer atau sebagainya. Kemudian juga membuka program selain kurban, juga ada membuka infak daging ya, yang belum bisa kurban 1 ekor kambing atau sapi bisa dengan infak kambing, infak daging ya, misalkan 100.000, 200.000 boleh ya, untuk kita menyemarakkan hari Idul Adha dengan bersenang-senang dan memberikan kesenangan kepada saudara atau keluarga kita. Kemudian program kemuliaan juga ada infak pembangunan dan infak alat multimedia dan juga infak operasional, bisa disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 751-222-1038, 751-222-1038, atau konfirmasi ke nomor 082-3344-55406. Dan jangan lupa untuk bisa ikuti sosial media Al-Bada Jamblang di YouTube, fanpage Facebook atau Instagram Al-Bada Jamblang. Bisa kita bergabung dengan program kemuliaan dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita cintai. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina la tumritna, wa akrimna tuhina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebaikan untuk keluarga kami ya Allah, kebaikan untuk guru-guru kami ya Allah, kebaikan untuk orang tua kami ya Allah. Berikan kepada mereka yang telah memberikan kami kasih sayang dan cinta ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka ya Allah, kepada orang tua yang sudah mencintai, menyayangi dan membesarkan kami ya Allah sejak kecil sampai saat ini ya Allah. Kami belum bisa untuk membalas kebaikan mereka, maka balaslah kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah, karena mereka telah mengasihi kami. Cintailah mereka karena telah mencintai kami ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat mereka ya Allah, karena mereka selalu memperhatikan hajat-hajat kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada guru-guru kami yang telah mengajar kami ya Allah, yang telah membimbing kami ya Allah, yang telah menjaga kami ya Allah, akhlak-akhlak kami ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada orang yang baik kepada kami, dan orang yang belum baik kepada kami Allah, berikan kebaikan juga kepada mereka. Ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Dosa-dosa kami ampuni ya Allah. Banyak dosa kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dosa ya Allah, dosa besar itu ya Allah, dosa kecil itu ya Allah yang kami lakukan ya Allah, maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, bencikan kami dengan dosa-dosa ya Allah. Jauhkan kami dari melakukan dosa ya Allah. Ya Allah, jaga anggota badan kami, mata kami, telinga kami, lisan kami, tangan dan kaki kami, hati kami, dan semua anggota badan kami ya Allah dari segala kemaksiatan. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Ampuni ya Allah, ampuni yang telah melakukan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudahkanlah kami untuk melakukan kebaikan ibadah ya Allah. Cintakan kami dengan ibadah dan bencikan kami dengan kemaksiatan ya Allah. Berikan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, ilmu yang manfaat ya Allah. Jadikan harta yang Engkau berikan kepada kami adalah harta yang berkah ya Allah, yang bermanfaat ya Allah. Jadikan ya Allah nikmat yang Engkau berikan kepada kami semuanya ya Allah adalah nikmat yang menjadikan kami lebih dekat denganmu dan lebih mengenalmu ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang Engkau cintai, yang Engkau pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Rahmatilah kami di dunia dan di akhirat. Berkailah hidup kami, umur kami, ilmu kami, harta kami, dan apapun yang Kau berikan kepada kami. Berkailah ya Allah. Jika ada dari kami ada yang mendengar suara ini ya Allah, yang masih suka melakukan perbuatan dosa ya Allah, baik itu kecil maupun besar ya Allah, maka ampunilah. Yang masih punya hutang ya Allah, mudahkan untuk bayar hutang ya Allah. Yang lagi sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Baik itu penyakit zahir maupun batin, sembuhkan ya Allah dengan kebesaran-Mu dan dengan kemurahan-Mu dan dengan kasih sayang-Mu ya Allah.
Dan ya Allah, jika Engkau yang mencabut nyawa kami suatu saat nanti ya Allah, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah, dalam keadaan baik ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan ya Allah, mudahkan ketika Engkau yang cabut nyawa kami, mudahkan lisan dan hati kami mengucap kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para santri dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dicukupkan sekian majelis pada kesempatan kali ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.